Jumpa kembali di MDT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya perjalanan hidup secara rohani adalah dengan persiapan dan melangkah dari dunia yang fana kepada surga yang kekal. Dari dasar kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 22 dan kitab 1 Korintus 10 ayat pasal 10 ayat 23 sampai 33. Maksudnya teman-teman, kita ini sebenarnya apabila kita katakan perjalanan hidup kita di dunia ini dalam arti kata selama hidup relatif sekali teman-teman. Kita katakan hidup ini lama atau sebentar, singkat atau lama, itu tergantung daripada kita sendiri. Cuman yang jelas firman Tuhan katakan bahwa umur manusia itu rata-rata adalah 70-80 tahun dan yang terpanjang adalah 120 tahunan. Tapi juga ada yang cuman umurnya di bawah 70 dan yang mungkin rata-rata Tuhan katakan umur 70-80 tahun. Nah, dalam arti kata 70-80 tahun ini ya relatif sekali teman-teman. Apakah 70-80 tahun ini kita mau sebut bahwa periode 70-80 tahun itu singkat atau lama gitu. Nah, itu tergantung dari kita masing-masing teman-teman. Cuman yang jelas rata-ratanya Tuhan berikan umur kita itu adalah 70-80 tahun. Nah, bagi orang dunia teman-teman, kadang-kadang teman-teman 70-80 tahun itu sudah merupakan satu kepuasan teman-teman. Jadi orang dunia atau orang yang berkeyakinan, yang saya sering sharingkan bahwa orang berkeyakinan itulah adalah orang yang beragama, yang sudah mengaku gitu, percaya, taat, mengasihi Tuhan, tapi kurang mengenal dan kurang mengenal Tuhan pribadi dan kurang mengenal firman Tuhannya. Itu orang yang berkeyakinan teman-teman. Banyak orang yang orang dunia dan orang berkeyakinan itu beranggapan bahwa 70-80 tahun itu sudah lama teman-teman. Padahal kalau bicara di dunia, hidup di dunia ini, Tuhan berikan priority gitu. Bisa hidup sampai umur 120 tahunan selama ya kita hidup benar teman. Kita hidup dalam kebenaran. Dalam arti kata kita benar dalam memperlakukan tubuh kita. Kita benar dalam memperlakukan jiwa kita. Kita benar dalam memperlakukan roh kita. Jadi selama unsur manusia itu terpenuhi dalam kebenaran, baik tubuh, jiwa, dan roh, rasanya umur mencapai 120 tahun, 120 tahunan itu bukan mustahil teman-teman. Tapi karena orang dunia, orang berkeyakinan kadang-kadang tidak sadar, tidak mengerti bahwa di dalam dia itu ada tubuh, jiwa, roh. Kadang-kadang orang dunia, orang berkeyakinan itu akhirnya tidak ada persiapan apa-apa teman-teman. Ya sudah, hidupnya seperti itu saja. Ya kadang-kadang tubuh yang tidak diperhatikan gitu soal kesehatannya. Yang namanya jiwa juga kadang-kadang nggak diperhatikan soal kedamaian sejahteraannya gitu. Ya soal roh juga sama tidak diperhatikan. Ya bagaimana hidup untuk bisa makin hari makin dekat dengan Tuhan dan makin berani melakukan firman Tuhan. Nah, ini hampir tidak dilakukan oleh orang dunia dan orang percaya teman-teman. Jadi akhirnya orang dunia, orang berkeyakinan itu seolah-olah ya hidup itu hanya dari pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Atau mungkin dari pikiran, perasaan, kehendak manusia sebelumnya teman-teman. Jadi mungkin bisa aja hidup itu oleh karena pikiran, perasaan, dan kehendak dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari leluhur kita, bukan dari Tuhan teman-teman. Ya atau bahkan lebih ekstrim lagi ada yang hidup dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri teman-teman. Itu juga ada teman-teman. Nah sebenarnya itu kan salah semua. Yang benar berbicara dari sisi kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah bagaimana caranya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi kita harus bisa mengerti firman Tuhan. Untuk bisa mengerti firman Tuhan, kita harus bisa mengenal firman Tuhan. Dan untuk bisa mengenal firman Tuhan, kita harus punya kemauan teman-teman untuk mau mencari firman Tuhan dan Tuhan pribadinya. Kalau kita tidak ada niatan mau mencari, ya susah teman-teman. Bagaimana kita bisa bicara, mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya kembali lagi teman-teman, apabila kita simak dari secara rohani, ya apa sih makna hidup kita selama 70-80 tahun ini gitu. Ya bahkan sampai 120 tahun ini. Jadi bukan kalau dari sisi rohani bukan diadu panjangnya umur kita teman-teman.
Cuman Tuhan berikan peluang, kesempatan untuk bisa lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu ya selama periode 70-80 tahun ini, teman-teman. Dan akan sangat, kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, apabila kita percaya Tuhan dan taat serta mengasihi Tuhan gitu. Ya, kita bisa katakan bahwa umur kita 70-80 tahun rata-rata. Berarti kan peluang untuk makin mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu kan batasnya di range 70-80 tahun, teman-teman. Adapun kalau Tuhan beri umur kita di atas 80 tahun, ya itu ceritanya prerogatifnya Tuhan gitu. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, pertanyaan yang kita tebak, apakah kita benar-benar melakukan firman Tuhan gitu? Ya, apakah kita mau mencari, mengenal dan mengerti firman Tuhan dalam periode 70-80 tahun ini, teman-teman. Nah, 70-80 tahun ini adalah seberapa besar kita bisa manfaatkan untuk bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang susah, teman-teman, contoh apa yang saya alami pribadi gitu. Saya ini baru bisa mencari Tuhan, mencari firman Tuhan itu pada usia 40 tahun, teman-teman. Berarti kalau kita bicara saya mencari Tuhan 40 tahun pada usia 40 tahun, berarti sisa waktu saya untuk bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan secara matematis ya 40 tahun ke 70 tahun, teman-teman. Berarti saya cuma punya sisa waktu 30 tahun. Ya, apabila saya meninggal pada usia 70 tahun. Apabila saya meninggal pada usia 80 tahun, berarti saya punya peluang untuk mencari Tuhan dari 40 sampai 80 tahun. Berarti dikasih peluang 40 tahun, teman-teman. Itu kalau saya istilahnya benar-benar mencari Tuhan dan sudah mulai masuk ke dalam pengenalan firman Tuhan pada usia 40. Tapi dalam realita hidup saya, teman-teman, ternyata umur 40 pun saya belum membaca firman Tuhan. Berarti saya mulai membaca firman Tuhan itu setelah saya dibaptis secara simbolis, formalitas yang menerima Tuhan secara Nasrani. Nah, saya pada saat itu pada umur 47 tahun, saya baru, teman-teman, mencari dan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan pada usia 47 tahun. Kalau saya hitung parameter saya meninggal umur 70, teman-teman, jangan 80. Berarti 70, 47. Saya tinggal punya sisa waktu 23 tahun, teman-teman. Bagaimana saya bisa mengenal, mengerti ya dan melakukan firman Tuhan ya untuk hanya batas 23 tahun. Berarti kan semakin sedikit batas waktu untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Logikanya mestinya lebih resiko gitu ya untuk bisa maksimal mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu jadi makin mengecil gitu, karena memang makin singkat waktunya. Meskipun firman Tuhan katakan belum tentu orang yang terdahulu itu bisa menjadi yang terdahulu ya, di dalam firman Tuhan itu terbalik gitu, yang terdahulu pun bisa menjadi terakhir. Sebaliknya saya yang merasa terakhir gitu ya, karena telat umur 47 tahun baru membaca firman Tuhan, bisa saja bisa menjadi terdahulu. Itu ya kembali lagi tergantung daripada kita dan ya prerogatifnya Tuhan sendiri, cuman alangkah baiknya gitu, alangkah benarnya apabila secara duniawi, secara matematis gitu ya, semakin cepat kita bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, harusnya semakin baik, teman-teman. Jadi saya dari taman kanak-kanak, teman-teman, saya itu kebenaran sama orang tua di kota kecil saya ini disekolahkan di sebuah sekolah yang Nasrani yang terkenal soal disiplinnya, teman-teman. Nah, padahal waktu itu saya bukan Nasrani, teman-teman. Jadi orang tua saya daftarkan saya di sekolahan tersebut, dan sekolahan tersebut ya otomatis mayoritas ya orang-orang Nasrani gitu, atau orang-orang yang kalau cerita ada yang memang dari turun temurun dari leluhurnya sudah memang Nasrani, tapi juga banyak dari teman-teman yang di dalam sekolahan saya itu seolah-olah sudah lebih modern sehingga membebaskan anak-anaknya untuk memilih Nasrani atau tidak Nasrani gitu. Nah, sedangkan saya termasuk dalam kategori keluarga besar yang kolot, teman-teman, yang memang kuat sekali tradisi dan adat istiadatnya. Jadi buat saya untuk bisa mengikuti Tuhan Allah atau firman Tuhan Allah dari sejak muda, yaitu
peluangnya kecil teman-teman. Makanya saya nggak ngerti baru umur 40, 40, 70 tahun gitu, saya baru bisa menerima Tuhan dan mencari Tuhan Allah dan menerima Tuhan Allah itu pada usia 40-47 tahun teman-teman. Karena waktu umur belasan kayaknya nggak mungkin, karena memang keluarga besar saya, keluarga saya itu memang kuat sekali di adat istiadat tradisinya. Nah, cuman kalau saya compare, saya perbandingkan dengan teman-teman saya yang pada saat itu, ya rata-rata mereka sudah bisa terima Tuhan, terima firman Tuhan itu secara simbolis, secara formalita ini dari SMP teman-teman. Berarti dari umur belasan tahun mereka sudah terima Tuhan dan sudah terima firman Tuhan secara simbolis loh. Tapi sayangnya teman-teman, kalau saya pelajarin sampai ini hari, berarti berjalan waktu sudah lebih dari 55 tahun gitu. Banyak sekali yang saya lihat, mayoritas teman-teman saya atau keluarga saya yang sudah sejak belasan tahun terima Tuhan, terima firman Tuhan secara simbolis, secara formalitas, sudah dibaptis gitu. Tapi kalau saya sharing gitu dengan teman-teman saya, itu kadang-kadang jadi aneh sendiri teman. Ada yang sudah sampai apa istilahnya, kalau dari kita ambil rata-rata 55 tahun aja, 55 tahun misalnya anggaplah SMP itu 15 tahun gitu. Berarti perjalanan waktu dari 15 tahun, umur 15 tahun ke 55 tahun, selama 40 tahun, banyak sekali teman-teman itu yang satu kali baca khatam aja juga tidak teman-teman. Satu kali putaran gitu. Ya dari kita perjanjian lama, kita perjanjian satu putaran. Itu aja tidak teman-teman. Itu yang dianggap yang seumur saya loh. Ya dalam usia rata-rata dianggap 55 tahun. Itu tidak melakukan satu kali khatam juga. Satu kali putaran itu. Dan yang lebih konyol lagi teman-teman, apabila saya ketemu teman-teman rohani, ya bahkan anggota-anggota aktivis di dalam tempat ibadah gitu, di tempat ibadah saya, tempat ibadah itu sudah lebih senior dibanding saya 10 sampai 15 tahun. Berarti mereka kan sudah lebih mengenal harusnya ya, dia lebih mengerti akan firman Tuhan itu kan sudah lebih, bukan 15 ke 55 40 tahun, tapi bisa 40 tahun lebih loh, bisa 50 tahun, 60 tahun mungkin gitu. Ya, sudah terima Tuhan dari segitu lama teman. Tapi sama aja teman, begitu konyolnya ya orang yang sudah secara formalitas simbolis menerima Tuhan dari umur 15 selama 60 tahun, 50-60 tahun, sama sekali juga membaca satu putaran juga tidak teman-teman. Jadi saya nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Padahal activity dalam hal beragama, di dalam liturgis gitu ya, bahkan di dalam satu activity kelembagaan di dalam tempat ibadah itu ya bisa menjadi pimpinannya teman-teman. Teman-teman senior rohani saya itu bisa menjadi pimpinan di salah satu lembaga tempat ibadah saya gitu, activity lembaga saya, yang mungkin ya memang sih jadi banyak sekali yang digerakkan activity itu kan. Kalau kita bicara tubuh jiwa roh gitu, itu kadang-kadang di activity lembaga tempat ibadah saya itu dipisah-pisahkan teman. Ada lembaga yang lebih lebih mengguidance gitu teman-teman rohani ke arah kejiwaan, itu ada juga yang lebih ke arah tubuh. Jadi yang ke arah tubuh bukan aktivitinya, lebih ke aktiviti sosial teman-teman ya, bakti sosial dalam bentuk misalnya sembako murah atau mungkin kesehatan gratis gitu ya, seperti itulah yang kaitannya dengan tubuh. Dan kalau soal jiwa itu teman-teman bisa aja lembaga itu ada yang terkait dengan bagaimana bisa membuat pasangan suami istri itu bisa hidup harmonis gitu. Ada juga lembaga yang seperti itu teman-teman. Nah, cuman kalau saya pelajarin lembaga yang lebih condong ke arah rohani gitu, itu sedikit teman-teman, lebih sedikit, dan yang aneh lebih peminatnya sedikit sekali teman, ada gitu, tapi sedikit sekali. Nah kalau di tempat Nasrani, activity yang lebih berbau dengan kaitannya bukan tubuh dan jiwa tapi lebih ke roh, itu disebutnya kalau di Nasrani itu karismatik teman-teman. Jadi aliran karismatik itu bagaimana aliran tersebut lebih mengajarkan kita lebih menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Tapi kalau saya pelajarin presentasinya kecil sekali teman-teman. Jangan-jangan 5% dari total jemaat atau umat yang ada juga mungkin nggak ada kali. Dan itu pun kadang-kadang oleh
sebagian orang yang di luar 95% gitu, jadi anggapnya aneh teman-teman. Ya karena kembali lagi karena kadang-kadang ngeroh sekali. Nah ini kembali lagi pengalaman saya gitu. Jadi memang teman-teman saya itu dari banyak aliran yang di Nasrani itu ya ada tipenya macam-macam sekali teman-teman. Ada teman-teman saya di Nasrani itu yang apa ya, seperti tidak beda dengan orang dunia gitu ya, rata-rata orang yang berkeyakinan gitu. Jadi ya cuman secara simbolis formalitas menerima Tuhan, tapi mengerti firman pun tidak gitu, melakukan firman pun tidak, menghidupkan roh Tuhan pun tidak. Itu ada teman-teman, kelompok satu yang seperti itu ada, dan itu malah mayoritas teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini gitu. Nah yang kedua itu ada kelompok yang aktivitinya hanya bicara dari sisi tubuh dan jiwa saja teman-teman. Karena kalau dari sisi tubuh dan jiwa itu lebih nyata teman-teman, lebih mudah terlihat gitu bahwa aktivitinya ini ngaitnya dengan tubuh. Ya berarti yang tadi saya katakan mungkin lebih banyaknya ke bakti sosial, atau mungkin kalau di perusahaannya disebutnya CSR gitu, corporate responsibility sosial. CSR itu jadi CSR, C-nya berarti corporate, CSS-nya sosial, R-nya responsibility gitu. Jadi activity yang kaitannya urusan sosial itu di perusahaan ada teman-teman. Ya ada, bahkan pemerintah mengizinkan untuk ada budget untuk CSR itu gitu. Bagaimana untuk bisa perusahaan itu aktif dalam pertanggungjawab sosial gitu. Itu ada teman-teman, dibudgetkan. Nah ada juga yang kaitannya dengan jiwa. Yang jiwa itu yang tadi saya katakan, misalnya ada lembaga yang memang fokusnya bagaimana untuk bisa membuat pasangan suami istri itu harmonis itu juga ada teman-teman. Tapi kalau bicara, nah ini jumlahnya cukup banyak nih teman-teman. Yang activity yang semacam ini bisa lebih banyak dibanding activity yang kaitannya dengan roh gitu. Kalau dengan roh yang saya tahu di Nasrani itu disebutnya aliran karismatik teman-teman. Jadi bagaimana caranya hidup itu menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah orang-orang yang di dalam kelompok yang tadi, yang kelompok satu itu kan saya katakan orang dunia, tidak terlalu peduli akan firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Tapi kalau kelompok kedua teman-teman, lebih bicara mungkin dari sisi firman Tuhannya teman-teman. Nah adapun kelompok ketiga yang karismatik itu lebih dari sisi rohnya gitu. Nah cuman kalau saya pelajari teman-teman, kalau bicara orang dunia yang tidak terlalu peduli urusan firman Tuhan dan roh Tuhan, ya sudahlah kita kategorikan ya orang beragama, orang berkeyakinan, dan orang dunia. Sudah saya kelompokin, dan itu yang paling banyak teman-teman. Nah kalau kita sudah masuk ke dalam kelompok yang kaitannya dengan tubuh, yaitu ya balik lagi ya mengenal firman Tuhan gitu, ya belajar mengenal firman Tuhan baik dari sisi tubuh dan jiwa, tapi tidak menghidupkan roh Tuhan. Akhirnya terlalu bicara teori teman-teman, teori rohani, ya lebih bicara teologi saja, lebih bicara firman itu dari sisi hukum saja gitu. Makanya bisa sebutnya teologi gitu. Jadi teori ketuhanan itu. Jadi memperlakukan firman Tuhan itu sebatas itu teman-teman. Nah akhirnya firman yang diperlakukan seperti itu Nasrani katakan namanya logos gitu. Ya bagaimana memperlakukan firman itu menjadi hal-hal yang tertulis, yang baku, yang hukum gitu. Nah sebaliknya teman-teman, orang yang roh itu hanya menghidupkan roh, tidak terlalu menghidupkan firman Tuhan. Nah, yang dikhawatirkan apabila orang karismatik itu menghidupkan roh tanpa dasar jalan firman Tuhan itu, yang dikhawatirkan ngeroh, akhirnya ngeroh teman. Nah, ngeroh ini terus apa bedanya gitu dengan orang yang karismatik dibanding dengan orang-orang yang seperti dukun, atau orang yang mampu kebatinan, atau orang pintar atau apa yang memang ngeroh. Cuman bedanya teman-teman, yang bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar, ngeroh itu yang benar dan gak benar, ya cuma satu teman-teman. Kalau ngeroh itu dasarnya dari firman Tuhan, ya nggak mungkin yang roh yang datang itu adalah roh yang di luar Tuhan gitu, karena nggak tahan. Ya berarti kita harus punya kunci, kita harus menguasai firman Tuhan, baru kita boleh ngeroh. Tapi kalau kita ngeroh tanpa menguasai firman Tuhan, dikhawatirkan tidak ada bedanya dengan ya orang
dukun atau orang-orang pinter tadi, yang penting ngeroh, tidak perlu dipertimbangkan ini roh siapa gitu yang datang kepada kita, yang dipakai oleh si orang-orang tersebut itu roh dari mana. Nah kebanyakan teman-teman kalau dari versi Tuhan, yang namanya roh yang di luar roh Tuhan adalah roh-roh jahat teman-teman. Pengen sebut roh siapapun juga itu roh jahat. Pengen roh manusia, pengen roh orang tua kita sendiri, mau roh anak kita gitu, dan roh-roh lain, itu tidak ada yang baik teman. Semua itu kategorinya adalah roh jahat. Jadi roh yang diizinkan dari versi firman Tuhan dan Tuhan hanya roh yang dari Tuhan saja teman-teman. Kalau roh yang dari Tuhan, orang Nasrani katakan bisa sebutannya macam-macam. Ada yang nyebut roh kudus, ada yang nyebut roh kebenaran, ada yang nyebut terang yang dari Tuhan gitu. Itu kalau bicara dari sisi Nasrani itu namanya teman. Kalau dari teman-teman dan keluarga saya yang di Muslim katanya disebutnya nur, ya cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Ya sama, berarti terang yang dari Tuhan Allah atau cahaya dari Tuhan Allah kan sama teman. Jadi ya yang saya tahu di Nasrani dan Muslim itu ya percaya dan tahu akan adanya roh Tuhan tersebut teman-teman. Jadi kembali lagi, apabila kita mau yang benar gitu, ya bagaimana, ya kita pasti nggak boleh jadi orang dunia atau orang keyakinan yang cuek-cuek aja, nggak terlalu peduli akan Tuhan dan firman Tuhan. Tapi kita juga tidak cukup teman-teman, seperti orang teman-teman yang cuma bicara di kisaran antara tubuh dan jiwa saja, yang bicaranya menjadikan firman itu sebagai teologi, sebagai logos gitu. Nah sebaliknya kita juga tidak boleh menjadi seperti orang-orang karismatik yang tidak dengan dasar firman Tuhan. Takutnya nanti jadi akhirnya roh-roh yang hidup di dalam teman-teman kita yang karismatik itu roh yang dari mana? Ini resiko sekali. Kalau rohnya istilahnya roh Tuhan, ya pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak menerapkan firman Tuhan, yang datang itu bisa roh-roh di luar rohnya Tuhan sendiri gitu. Nah ini yang terlalu resiko teman-teman. Ya ini yang bisa tadi saya katakan, orang-orang seperti ini bisa jadi seperti dukun atau ahli kebatinan atau orang pintar atau apalah gitu sebutannya gitu. Ya yang jelas dia hidup mengadakan roh tapi bukan roh yang dari Tuhan, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah ini bahaya teman-teman. Jadi yang terbaik itu bagaimana kita hidup teman-teman, menguasai firman Tuhan gitu. Kita hidup di dalam jalannya firman Tuhan, di dalam peta kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga menghidupkan roh Tuhan teman-teman sebagai kompasnya gitu. Nah kalau kita hidup bisa seperti ini hidup yang paling benar teman-teman, paling aman gitu. Nah yang tadi di temanya itu ya bagaimana caranya kita hidup, Tuhan inginkan kita hidup selama 70-80 tahun ini teman-teman. Bagaimana dengan mengagendakan hidup gitu ya, ya untuk bisa mempersiapkan diri. Ya bagaimana selama 70-80 tahun itu mempersiapkan diri untuk bisa kita berakhir mencapai perjalanan seperti yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita, yaitu ya akhirat masuk dalam surga teman-teman, untuk mendapatkan target keselamatan dalam surga, untuk mendapatkan damai sejahtera di dalam surga, untuk mendapatkan ya rumah di dalam surga gitu. Itu loh arti perjalanan hidup kita selama 70-80 tahun di dunia itu secara rohani, yaitu teman-teman. Nah, cuman kenapa dalam realitanya kok lebih banyak orang yang tidak memikirkan perjalanan hidup di dunia ini untuk itu gitu ya? Kok malah dijadikan perjalanan hidup di dunia ini adalah bagaimana gitu? Ya untuk masuk ke dalam rangkaian kehendak duniawi, yang bagaimana mendapatkan target kesuksesan duniawi, bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana mendapatkan hal-hal duniawi, bahkan diperbuat dengan segala macam cara, dihalalkan teman-teman. Ya untuk mendapatkan target sukses duniawi, mau bagaimanapun caranya terserah, yang penting dapatkan target sukses duniawi. Bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, apapun juga dilakukan, yang penting mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya untuk bisa merasa menjadi orang sukses di dunia ini, akhirnya bagaimana show force,
menunjukkan keagungan, kesombongan lewat ya menunjukkan bahwa saya mampu beli ini, beli rumah yang kayak istana, saya beli mobil yang nggak kira-kira harganya gitu, yang sudah di luar akal sehat gitu. Jadi pengen beli, ya saya sering sharingkan gitu. Ya kalau cerita urusan mobil aja juga, mau rumah itu harganya itu beda sekali teman-teman. Yang di bawah 1 miliar ya ada gitu, yang ratusan juta ya ada, bahkan mungkin kalau di kampung yang puluhan juta mungkin masih ada kali. Jadi tapi juga ada yang miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar teman-teman. Ini rumah ini relatif sekali itu. Mobil juga sama teman-teman. Kita mencari mobil yang mungkin puluhan juta juga mungkin ada gitu. Yang ratusan juta, yang miliar, belasan miliar, puluhan miliar juga ada teman-teman. Mobil itu juga. Nah, begitupun juga misalnya dengan apa? Misalnya pakaian. Pakaian itu juga sama kok. Yang saya pernah umpamakan, kalau celana misalnya rata-rata umumnya, anggaplah saya sebut merek Levi's gitu ya. Misalnya rata-rata 700.000 yang termurah sampai misalnya 2 juta gitu, misalnya begitu. Itu harga yang disebut standar misalnya. Berarti dari ratusan ribu. Tapi ada teman-teman celana yang sebagus semerek Levi's itu gitu ya. Tapi harganya cuma 100.000 gitu. Ada juga. Tapi sebaliknya teman-teman bisa kaget loh apabila misalnya melihat satu brand ya. Saya sebut merek lagi misalnya. Saya coba lihat di showroomnya Hugo Boss gitu ya. Hugo Boss. Itu satu denim teman-teman, itu bisa 7 juta, belasan juta. Itu kalau kita jejer gitu, ya denim yang 100.000 dengan denim Levi's yang kurang lebih anggaplah 1 juta gitu, dengan denim Hugo Boss yang belasan juta. Nggak bisa loh teman bedainnya, yang mirip-mirip yang begitu semua gitu, cuman beda di brand aja. Nah teman-teman coba bayangin ya, yang namanya pakaian itu begitu ya, dompet pun sama gitu. Teman-teman mau cari dompet yang puluhan ribu, dompet perempuan ya, tas perempuan gitu, pengen yang puluhan ribu, ratusan ribu, yang juta, belasan juta, puluhan juta, ya mungkin ratusan juga ada. Dan ini jadi benar-benar gak ada batasnya. Lagi yang kita cari mau yang mana teman-teman? Apabila kita benar-benar dari sisi perjalanan hidup itu, dari sisi kepentingan duniawi, akhirnya di Uber kita sibuknya itu terus teman-teman. Ya bagaimana untuk target sukses duniawi, bahagia duniawi, memenuhi hal-hal duniawi sesuai nafsu kita gitu. Ya yang di Uber cuma itu saja. Dan waktu kita Uber itu, parameter umur 70-80 tahun ini jadi beresiko sekali teman-teman ya. Untuk menguber target tersebut kita sampai mati gitu. Apakah kita Uber itu atau bagaimana? Bahkan sampai ada istilah bagaimana kemapanan, kenyamanan duniawi itu adalah target akhir hidup kita teman-teman. Nah kalau bicara kemapanan, kenyamanan duniawi, ya berarti kan adanya di dunia ini teman-teman. Nah kalau kita bicara lebih luas dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, dari sisi firman Tuhan, hidup di dunia ini kan sementara teman-teman. Tuhan cuma kasih 70-80 tahun rata-ratanya, kalaupun bisa maksimal 120 tahunan gitu. Nah kalau Tuhan bandingkan, firman Tuhan bandingkan dengan rohani, duniawi dengan rohani, nah dari sisi waktu teman-teman, ini benar-benar nggak bisa diperbandingkan gitu. Yang satu di dunia fana itu taruhlah sampai 120 tahunan, nah sedangkan di alam rohani, di akhirat yang kekal, baik itu di surga atau di neraka, itu ukurannya bukan 120 tahun teman-teman, tapi tidak ada batasnya gitu. Jadi nggak berbatas. Nah ini kan jadi bingung gitu ya, bener-bener kalau orang duniawi itu tidak sadar bahwa parameter hidup 70, 80 atau 120 itu adalah fana gitu, sementara. Sedangkan dari sisi rohani berbeda, bahwa itu fana, sementara sekali, sebentar sekali. Kenapa bisa dikatakan sebentar sekali? Karena kalau 120 tahun diperbandingkan dengan kekal, itu dengan sekedipan mata aja juga kalah lama gitu. Jadi memang kekal itu tidak bisa diukur teman, panjang sekali. Nah Tuhan ingin sekali kita ini bagaimana caranya menghadapi perjalanan hidup di dunia ini yang selama rata-rata 70-80 tahun ini gitu. Ya untuk bisa mendapatkan satu keselamatan yang kekal di dalam akhirat, di dalam surga nanti teman-teman. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera gitu di dalam akhirat, di dalam surga nanti. Bagaimana bisa tinggal di rumah yang tetap gitu, bukan rumah sementara di dunia ini, tapi rumah tetap di dalam akhirat, di dalam surga nanti teman-teman. Nah ini semua harus diperbuat
Ya selama kita hidup di dunia ini teman-teman, makanya dikatakan ya di dalam temanya saya sebutnya perjalanan hidup secara rohani adalah dengan persiapan dan melangkah dari dunia yang fana ini sekarang, bukan nanti teman-teman, dari sekarang kepada surga yang kekal gitu. Nah ini semua untuk bisa mencapai dari dunia fana ini masuk ke dalam surga yang kekal, itu semua teman-teman jalannya itu sudah diatur di dalam perintah dan peraturan firman Tuhan. Cuman ada di situ teman-teman jalannya teman-teman. Dan itu pun juga harus kita kenali dengan menghidupkan roh Tuhan, harus kita mampu mengerti dengan menghidupkan roh Tuhan, dan harus kita mampu lakukan, berani lakukan ya dengan kekuatan roh Tuhan juga. Jadi apabila ada firman Tuhan saja tidak cukup teman-teman. Jadi harus ada firman Tuhan dan harus ada roh Tuhan gitu. Baru kita bisa masuk ke dalam persiapan dan langkah-langkah seperti yang rohani atau firman Tuhan atau Tuhan perintah kepada kita. Caranya hanya dengan cara itu teman-teman. Jadi bagaimana firman Tuhan itu menjadi peta kebenaran hidup kita gitu. Ya bagaimana roh Tuhan itu menjadi kompas kebenaran hidup kita. Kalau tanpa menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, rasanya kita tidak bisa teman-teman mempersiapkan dan melangkah dari mulai dunia fana ini menuju ke surga yang kekal. Inti dari temanya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman dari firmannya gitu, dari firman yang dikatakan di kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 22, dan sekaligus nanti saya sambungkan dengan kitab 1 Korintus pasal 10 23 sampai 33 teman-teman. Judul perikopnya Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini jadi cerita waktu Nabi Musa, teman-teman. Nabi Musa membawa jemaat umatnya itu sebanyak 2 juta orang dari Mesir gitu, hijrah ke dalam Kanaan gitu. Nah itu banyak sekali yang mesti melewati padang gurun dengan perlindungan awan kalau misalnya siang hari, kalau misalnya malam hari dengan perlindungan tiang api gitu ya, untuk menghangatkan di padang gurun tersebut gitu. Ada bahkan di sini diceritakan juga melintasi Laut Merah teman-teman, yang di bawah Laut Kolsom itu yang dibelah supaya orang bisa jalan di tengah-tengah itu, dan waktu tentara Mesir ikut ya langsung terbenam semua. Ini ceritanya seperti itu teman-teman. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah si Nabi Isa atau si firman Tuhannya. Itu sebagai parameternya. Itu secara Nasrani begitu teman-teman. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir tiba, ya telah tiba gitu. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ini Tuhan bisa memberikan bantuan kepada kita jalan keluarnya dengan cara firman Tuhan dan roh Tuhan teman-teman. Kalau tanpa ada firman Tuhan dan roh Tuhan, rasanya kelewat susah gitu.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah si Nabi Isa yang dikorbankan itu? Bukankah roti yang kita pecah-pecah adalah persekutuan kita dengan tubuhnya si Nabi Isa yang dikorbankan itu? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Tuhan? Gitu. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi maksudnya, kalaupun dalam firman Tuhan dan roh Tuhan itu kita dibebaskan, lebih merdeka gitu, tapi bukan berarti segala sesuatu itu boleh diperbuat kalau memang tidak mengandung kebenaran dan berguna gitu. Buat apa gitu? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan untuk orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani kita. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, karena dia mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku terus turut memakannya gitu, ya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi ini kalau cerita di Nasrani, teman-teman, dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang menghidupkan roh Tuhan, itu kehidupannya itu seolah-olah sudah lebih bebas daripada hukum-hukum yang menjerat gitu. Ya dikatakan kalau dalam Nasrani kan apabila kita hidup dalam firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan, kita hidup itu dasarnya itu berarti benar-benar apa, teman? Jadi benar-benar hidup dengan merdeka gitu. Ya, jadi hidup itu sesuai bukan dengan pikiran perasaan dan kehendak kita manusianya, tapi pikiran perasaan kehendak dari Tuhan pada saat itu, teman-teman. Jadi kita itu lebih fleksibel, lebih hidup gitu apabila kita hidup di dasar firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan. Beda sekali, teman-teman, dengan teman-teman yang menghidupkan firman Tuhan tapi tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, ini akhirnya timbulnya teologi, timbulnya firman tersebut menjadi kaku baku itu. Nah, kalau secara Nasrani katakan itu namanya logos, teman-teman. Jadi bagaimana caranya firman itu hidup secara tertulis, secara logos.
secara hukum, secara teori gitu. Nah itu firman itu jadi kalau di Nasrani bisa berarti dua, teman-teman. Bisa yang seperti berarti logos, tapi kalau firmannya bisa hidup karena ada firman Tuhan, itu disebutnya rema, teman-teman. Jadi bagaimana firmannya sama dalam dalam ayat yang sama, dalam pasal yang sama, bahkan dalam kitab yang sama. Arti firman antara logos dengan rema itu berbeda sekali, teman-teman. Nah, apabila kita mengartikan firman Tuhan dari sisi rema gitu, ya berarti dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari hikmat yang dari Tuhan. Firman ini jadi bisa memerdekakan, teman-teman. Firman ini jadi sangat hidup sekali, sangat dinamis sekali gitu. Jadi tidak kaku gitu, teman. Nah, coba kembali lagi, Tuhan ingatkan, kalaupun misalnya kita mendapatkan priority yang lebih bebas gitu dibanding orang-orang yang memperlakukan firman Tuhan dan Tuhan terlalu kaku secara hukum gitu, kita kan mendapat lebih kebebasan. Nah, kebebasan ini maksudnya firman Tuhan ini jangan sampai jadi nyusahkan orang gitu, Ben. Jangan sampai gara-gara kebebasan kita akhirnya ya menjadi batu sandungan buat orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan sedalam itu, teman-teman. Nah, ini firman Tuhan ingatkan kita jangan sampai di posisi seperti itu, teman. Nanti kasihan teman-teman kita yang lain gitu, yang belum lebih dalam mengenal, belum mampu mengerti firman Tuhan, belum berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya kita jangan sampai menjadi batu sandungan untuk mereka. Mestinya kebalik. Ya bagaimana caranya kita memberitakan kepada mereka kesaksian hidup kita bahwa ini hidup bersama Tuhan itu butuh jalan firman Tuhan sebagai peta dan juga butuh Roh Tuhan sebagai kompasnya, bahkan sebagai kuasa gitu untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan kita itu, yaitu teman-teman, bukan hanya melakukan firman Tuhan, tapi bagaimana setelah kita mampu melakukan firman Tuhan, ya kita menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, supaya sesama kita bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan, teman-teman, untuk bisa mendapatkan keselamatan itu gitu. Nah, ini Tuhan jadi tugaskan kepada kita dua, teman-teman. Tuhan hanya minta kepada kita cuma dua aja kepada manusia, yang lain nggak ada, dan itu pun bukan bagi Tuhan tapi bagi manusia gitu. Yaitu satu, ya manusia itu harus melakukan firman Tuhan agar dapat diselamatkan si manusianya. Yang kedua, ya bagaimana manusia itu yang sudah melakukan firman Tuhan menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sesama kita bisa melakukan firman Tuhan lagi, teman-teman. Jadi ada dua hal gitu yang Tuhan minta, melakukan firman Tuhan dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesama kita melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan harapkan ini, teman-teman. Dan Tuhan sangat percaya diri bahwa kita yang diundang, kita yang dipilih itu adalah harus bisa maksimal mampu gitu ya, serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya orang-orang Nasrani itu gitu ya, sebagai pelaku firman. Bagaimana kita menjadi serupa dengan firman Tuhan, apa yang diperintah peraturan oleh firman itu harus kita lakukan, dan kita harus bisa sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan, rancang dan kehendaki bagi kita untuk bisa hidup sempurna, dalam arti kata ya serupa dengan Nabi Isa dan serupa menjadi pelaku firman Tuhan. Ini secara firmannya sudah saya bacakan. Nah, sekarang saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5. Perjalanan hidup dalam kisah Nabi Musa adalah perjalanan mencari keselamatan hidup dari Mesir menuju Kanaan, di mana janji-janji Tuhan pada saat itulah sebuah kota Kanaan yang penuh susu dan madu, untuk gambaran target kesuksesan dan kebahagiaan serta pembunuhan hal-hal duniawi semata. Ya, dalam perjalanan ini pun Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar daripada mereka gitu. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 13. Dalam perjalanan hidup mendapatkan keselamatan seperti yang Tuhan perintah dan peraturkan dalam firman-Nya, banyak terjadi permasalahan yang membawa penderitaan, di mana permasalahan akan menjadi bukan halangan gitu ya, tetapi hanya jadi rintangan. Jika kita melewati permasalahan itu dalam jalan firman Tuhan bersama Tuhan dengan hidupkan Roh Tuhan, ini jadi halangan. Permasalahan itu tidak menjadi halangan lagi, teman-teman. Permasalahan itu menjadi hanya rintangan saja yang bisa dilewati gitu, asal kita hidup di dalam jalannya firman Tuhan dan bersama Roh Tuhan gitu.
1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 22. Dapatkan keselamatan yang dari Tuhan, tidak dapat memberhalakan hal-hal selain Tuhan. Kita tidak dapat hidup dari cara-cara Tuhan sekaligus dengan dari cara-cara roh-roh di luar Tuhan yang dianggap sebagai roh-roh jahat. Jadi dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, apabila ada roh yang bukan dari Tuhan, roh itu anggaplah apa yang dari roh orang tua kita atau anak kita juga dianggapnya roh jahat, teman. Jadi roh yang diakui benar itu cuma satu, ya roh dari Tuhan gitu. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 26. Hidup dalam jalan firman Tuhan dan bersama roh Tuhan, maka segala sesuatu diperbolehkan, asalkan segala sesuatu itu berguna dan membangun bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Jadi jangan egois hanya untuk kita, teman-teman. Jadi yang tadi dikatakan, kalau kita melakukan firman Tuhan itu benarnya kita sudah lebih mendapat kebebasan apabila kita menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Tidak sekaku apabila kita hanya melakukan firman Tuhan dengan hikmatnya manusia sendiri, itu kaku, teman-teman. 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan dan roh Tuhan membebaskan kita dari ketentuan orang-orang dunia, tetapi kita harus pertimbangkan kita tidak menjadi batu sandungan mereka kepada kebenaran Tuhan dan firman Tuhan. Nah, ini kita mesti hati-hati. Kalau kita sudah lebih mengenal, lebih dalam, lebih mampu mengerti dan lebih berani melakukan firman Tuhan, kita juga jangan sampai menjadi batu sandungan buat sesama kita yang belum selevel kita, teman-teman. Sebelum selevel kita, ya jangan sampai kita meledek atau itu kayaknya nggak benar, teman. 1 Korintus pasal 10 ayat 30 sampai 33. Kebebasan yang Tuhan akan berikan kepada orang percaya Tuhan dengan dasar segala sesuatu dilakukan demi kemuliaan Tuhan, selama tidak menimbulkan ganjalan bagi hati orang lain, agar kita berusaha dapat senangkan hati semua orang dalam segala hal dan bagi kepentingan orang banyak gitu, agar oleh kita mereka dapat beroleh keselamatan Tuhan melalui kita yang dipakai Tuhan sebagai alatnya. Nah, ini jadi Tuhan yang tadi saya katakan itu, ya perjalanan hidup pribadi kita adalah bagaimana mempersiapkan dan melangkah diri dari dunia yang fana itu menuju ke dalam keselamatan akhirat yang kekal di dalam sorga, dengan cara yaitu melakukan firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita dan juga menghidupkan roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita. Itu kita harus melakukan itu, teman-teman. Tapi kembali lagi pagi ini saya ingatkan, Tuhan itu tidak cuma mengharapkan kita pribadi individu melakukan firman Tuhan saja, tapi Tuhan juga mengharapkan kita bukan cuma melakukan, tapi juga bagaimana gitu kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan roh Tuhan kepada sesama kita. Nah, kalau kita yang ada di dunia sekuler, di marketplace, kita tidak punya talenta, teman-teman, untuk mengajarkan teori rohani atau teologi yang seperti halnya mentor rohani dan rohaniawan. Itu tugasnya mentor rohani dan rohaniawan gitu. Ya, bagaimana mengajarkan dasar-dasar teori rohani atau teologi tersebut. Tapi kita teman-teman, setelah kita diajar oleh mentor rohani dan rohaniawan mengenal teori rohani gitu, basic firman Tuhan itu gitu. Nah, kita kan harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Waktu melakukan firman Tuhan itu, yaitu kembali lagi kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan mengerti dengan benar-benar tepat gitu apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tidak bisa tahu apa sih hikmat Tuhan terhadap firman tersebut gitu. Nah, itu satu-satunya adalah harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Dari kita menghidupkan roh Tuhan, akhirnya bisa timbul pengertian bahwa firman Tuhan itu dari hikmat pengertian Tuhan Allah. Itu kalau roh Tuhan dihidupkan. Dan Tuhan katakan apabila kita menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan gitu, karena oleh roh Tuhan, tapi kita juga tidak akan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman, apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan dalam melakukan firman Tuhan gitu. Juga tidak bisa, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu sangat vital diperlukan oleh kita. Dari mulai mengenal firman Tuhan pun kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Dari mulai kita mengerti firman Tuhan pun kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Bahkan dari sampai kita berani melakukan firman Tuhan pun kita harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mampu mengenal lebih dalam.
kita tidak akan mampu mengerti, ya akan benar-benar hikmat pikiran, perasaan, kehendak Tuhan terhadap firman tersebut, dan kita tidak akan mampu teman-teman untuk bisa berani melakukan firman Tuhan. Jadi kembali lagi ya, perjalanan hidup kita ini ya kita harus persiapkan dan melangkah ya untuk pindah dari dunia fana ke dalam akhirat yang kekal di dalam surga, dengan yaitu peta kebenaran hidup melalui firman Tuhan, dan juga kompas kebenaran hidup yang harus kita hidupkan di dalam Roh Tuhan itu. Nah, waktu kita menghidupkan firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, dalam jalan firman Tuhan, dan menghidupkan Roh Tuhan teman-teman sebagai kompas dan kuasa gitu. Nah, ini teman-teman baru bisa kita mencapai target yang Tuhan rencanakan, adalah mencapai target keselamatan akhirat di dalam surga tadi teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.